Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat asar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini, sore hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah, kemudian dilanjutkan menunaikan kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama Islam, yang mana ini adalah merupakan jalan tercepat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sarana agar lebih cepat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah duduk di majelis ilmu harus senantiasa bersyukur, ya. Karena kita ini adalah manusia-manusia pilihan, ikhwah. Kita ini manusia-manusia pilihan yang dimudahkan oleh Allah duduk, menyimak, ya, mengambil faidah, mengambil pelajaran dari majelis kita, ya, yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Karena seperti yang kita ketahui, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang belum diberikan hidayah oleh Allah untuk mempelajari agama Islam, ya. Belum diberikan oleh Allah hidayah untuk mempelajari agama Islam. Dan kita selalu mendoakan saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan hidayah. Betapa pentingnya kita mempelajari agama Islam, karena belajar agama Islam itu tidak cukup sampai SMA, tidak cukup pas sekolah saja. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau matinya besok, ya berarti udah sampai besok berarti, ya. Kalau matinya 5 tahun lagi, ya mungkin kita belajar agama sampai kapan? 5 tahun lagi. Karena kalau kita tidak belajar ilmu agama, ikhwan, kita tidak akan tahu cara berwudu, cara mandi junub, ya, mandi besar. Nggak tahu kita gimana caranya. Kita nggak tahu cara bayar zakat yang benar. Cuman bisanya apa? Ikut-ikut aja. Ya, orang bayar zakat, orang sholat kita sholat. Tapi nggak tahu rukun-rukun sholatnya apa, yang wajibnya dalam sholatnya apa, ya. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak bakal tahu. Cara wudhu pun masih banyak yang salah, ya. Mereka muslim mereka.
saudara-saudara kita muslim. Tapi pelajaran agama tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Sudah paham ya? Kalau dia menjadikan agama ini sebagai prioritas, pasti dia akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Dalam hatinya pasti bertanya, kira-kira wudhu saya ini udah benar belum ya? Kira-kira sholat saya ini udah benar belum sih? Ya. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu agama ini tidak cukup mas. Tidak cukup hanya sampai SMA. Harus diluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Ya. Itu si fulan saja tidak belajar agama, ternyata hidupnya enak-enak aja tuh. Kan gitu. Dia bisa sholat, ya kan? Mobilnya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya sehat, gitu kan? Rumahnya masya Allah. Nggak belajar agama tuh. Ketahuilah ikhwan, itu namanya istidraj. Azab yang ditangguhkan. Ya, itu namanya azab yang ditangguhkan. Dia minta apa? Minta dunia sama Allah, dikasih sama Allah. Ya. Dia berdoa khusyuk, minta dunia, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak ya Allah, agar aku punya rumah ya Allah, dikasih sama Allah. Ya. Tapi dia berdosa karena apa? Karena tidak menuntut ilmu agama, tidak belajar ilmu agama ini. Ya, dia jelas berdosa. Ketika dia sholat, apakah sholatnya sah? Ya mungkin sah sholatnya. Tapi berdosa nggak dia? Bisa jadi dia berdosa. Karena apa? Karena tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan kembali ya membahas tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Agar jiwa kita ini suci dari penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit-penyakit yang dapat menggugurkan amalan-amalan kita. Dan yang akan kita bahas adalah tentang hawa nafsu. Hawa nafsu ini apa sih sebenarnya? Ya. Hawa nafsu ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu. Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras, ya, searah dengan keinginannya. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, terkadang dimutlakan penyebutan hawa ya, dengan makna cinta dan kecondongan. Maka termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan selainnya. Ini namanya hawa nafsu. Ya. Kalau diturutin hawa nafsu kita ini, pasti penginnya yang enak-enak, ikhwah. Ya. Pengen yang enak-enak. Daripada duduk di kajian, mending duduk di warung kopi, ya kan? Sambil senderan, ya kan? Siapin kopi, es, sambil scroll. Itu enak banget, ikhwan. Ya. Wah, mahalan Ustaz kalau ke kopi shop. Ke warung kopi pinggir jalan. Warung kopi, makan pisang goreng gitu kan. Wah, itu enak banget, ikhwan. Ya. Sambil ngomongin orang. Ini hawa nafsu. Ini sering terjadi nih, ikhwan. Ya. Dan itu enak gitu loh. Dan kita bisa enggak melawannya ini, ikhwan? Ya. Melawan hawa nafsu kita. Dan apakah hawa nafsu itu tercela? Apakah hawa nafsu kita ini tercela? Ya.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala dalam kitabnya menyebutkan ya, bahwa nafsu diciptakan ada pada diri manusia. Nafsu itu memang sudah ada pada diri manusia untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, nafsu itu sudah ada pada diri manusia, diciptakan untuk menjaga kelangsungan hidup. Sebab kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada nafsu, ya. Kalau tidak ada nafsu makan, ya, nafsu minum, ya, nafsu untuk menikah, tentulah manusia akan mati dan punah. Nah, makan, minum, nikah ini termasuk hawa nafsu juga. Nanti akan kita bahas apa-apa saja hawa nafsu itu. Karena tidak makan, tidak minum, ya, tidak menikah, nafsu manusia akan mendorong, meraih perkara yang diinginkan. Sedangkan marah mencegahnya dari perkara yang marah mencegahnya dari perkara yang mengganggu dalam kehidupannya. Jadi tidak layak gitu loh. Tidak layak nafsu dicela ataupun dipuji. Ya, berada di tengah-tengah kita. Nafsu itu tidak selayaknya untuk dicela ataupun dipuji secara mutlak, ya, tanpa pengecualian. Sebagaimana marah, ya, tidak boleh dicela atau dipuji secara mutlak. Marah juga. Ya, kadang marah itu boleh, kadang marah juga nggak boleh, gitu loh. Nafsu juga, nafsu makan, ya, nafsu minum. Nah, ini nafsu namanya hawa nafsu. Terus kenapa? Kenapa banyak disebutkan celaan terhadap hawa nafsu? Ya. Masih perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala. Ketika sikap, ya, yang sering terjadi pada orang yang mengikuti nafsu, ya, mengikuti nafsu, syahwat, dan amarah tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat saja darinya. Karena disebutkan nafsu, ya, syahwat, dan amarah dalam konteks yang tercela. Ini biasanya ini mengarah kepada sesuatu yang tercela, syahwat ini. Karena dominannya, bahaya yang ditimbulkan, jarang orang yang mampu bersikap di tengah-tengah dalam hal mengatur hawa nafsu, syahwat, dan amarah. Ini biasanya orang sulit untuk mengaturnya. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, bisa pula digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada Allah. Ya, bisa pula digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada Allah dengan mengamalkannya. Maksudnya, ya, maksud ucapan Ibnu Rajab tersebut, kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Ya. Kebanyakan manusia itu sulit atau tidak mampu mengendalikan nafsunya dengan adil. Tidak bisa bersikap tengah-tengah, nggak bisa di tengah-tengah dia. Pasti ada kecondongan. Yang sering terjadi adalah seseorang mengikuti hawa nafsunya, sulit untuk dilawan, ikhwah. Nanti akan kita bahas kiat-kiat untuk melawannya. Ya, ada sedikit insya Allah. Kiat-kiat untuk melawan hawa nafsu. Karena kita tidak bisa, atau manusia sebagai manusia itu tidak bisa untuk melawan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, nafsu sering disebutkan dalam konteks yang tercela. Ya. Karena kita manusia ini
condong mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu, hawa nafsu sering disebutkan dalam konteks yang tercela. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, jiwa manusia ini condong kepada yang enak-enak, ya kan? Ya. Ini sering terjadi. Kemudian kesimpulan tentang status dari hawa nafsu. Pada asalnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nafsu itu adalah kecondongan, ya. Nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disukainya. Kita suka pakai mobil yang bagus. Ini nafsu namanya. Kita suka pakai baju yang bagus, ya. Ini nggak apa-apa, ikhwan. Ini sudah ada dalam diri kita. Dalam surat apa? Surat Ali Imran ayat yang ke-11 kalau nggak salah. Yang 11. Coba dibuka yang punya Al-Qur'an. Kita bacakan bersama-sama, ya. Ada surat Ali Imran? Ali Imran ayat yang ke 14 afwan, ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah." Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harsh zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas, telah dijadikan indah, ya kan? Telah dijadikan indah pandangan manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, ya. Ini sudah Allah sebutkan, ikhwan. Dari apa? Minaz zahabi wal fiddah. Yaitu dari zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari wanita-wanita. Nah, ini jamak, ya. An-nisa itu wanita-wanita. Wal banina, dan anak-anak. Karena laki-laki itu manusiawi, menyukai wanita yang cantik, ya kan? Yang enak dipandang, yang bertutur kata yang lembut. Ini manusiawi, ikhwan. Kemudian kecintaan kepada banyaknya anak, ya. Kalau dia suka dengan banyaknya anak, itu berarti fitrahnya masih lurus. Kalau yang terkontaminasi apa yang lagi viral sekarang ini? Yang nggak punya anak itu apa? Child free. Nggak bisa saya bahasa Inggrisnya. Intinya nggak punya anak lah, bebas punya anak, ya, bebas nggak punya anak gitu loh. Dia bahagia kalau nggak punya anak. Ini dusta ini, ikhwan. Ya, sesungguhnya dia ini dalam kedustaan. Ya. Karena fitrahnya manusia, ya, laki-laki itu suka dengan banyak anak. Ya, kalau fitrahnya masih lurus. Karena dengan anak itu bisa mengalir pahala jariyah. Ya kan? Kemudian dijadikan indah pula pandangan kepada harta berupa emas dan perak. Ini bukan cuma laki-laki aja. Ya, wanita biasanya juga suka. Justru domain ini ke wanita sebenarnya. Ya. Kemudian kuda pilihan, tunggangan nih, kawan. Manusiawi kita pengen mobil yang bagus, ya kan? Pengen motor yang bagus, yang sesuai dengan bentuk badan kita. Ini manusiawi kita, ya. Dengan keindahan-keindahan seperti ini. Kemudian binatang ternak dan sawah ladang. Yang maksudnya dengan pekerjaan, ya.
pekerjaan, dengan pekerjaan yang enak, yang nyaman ya. Semuanya pasti pengen seperti itu. Ya. Sawah ladang, kira-kira seneng nggak kalau antum punya kebun sawit 57 hektar misalnya? Seneng nggak kira-kira? Ya. Kalau secara naluri ya seneng kita, ya kan? Nggak usah capek-capek, udah autopilot lah pokoknya, udah ada sistem yang mengerjakan. Kita tinggal apa? Kajian, ya kan? Kerja apa di bagian sosial, bantu-bantu orang, udah kayak gitu aja, ya. Ini manusiawi seperti itu. Tapi apa kata Allah? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan-kesenangan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi jangan tertipu, ikhwan. Mentang-mentang sudah dijadikan indah pandangan kita, ya, pada apa tadi? Wanita-wanita, banyaknya anak, emas perak, kuda tunggangan, kuda pilihan, ya, tunggangan, sawah ladang yang luas, ya. Akhirnya kita lupa bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi jangan sampai yang tadi disebutkan itu menjadi prioritas, menjadi tujuan hidup kita. Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin tujuan hidupnya adalah akhirat. Dunia ini sebagai sarana, ya, perantara, ya, fasilitas untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kebalik. Ya. Dunia ini jangan dimasukkan ke hati. Cukup di tangan aja. Ya, karena yang kita punya sekarang ini bukan punya kita gitu. Ini titipan dari Allah. Ya. Jangan sibuk mau kepikiran, wah ini nanti kalau saya mati ini tanah saya yang di sana 10 hektar itu kemana, ya. Terus ini rukonya yang 7 pintu itu kemana nanti, ya bingung akhirnya, ya. Nggak, itu semua titipan, udah mati udah selesai kita, ya. Kalau bisa diwakafkan, wakafkan. Jadi seperti itu. Seorang mukmin jangan sampai menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidup. Allah tidak mencela, ikhwan. Allah tidak mencela kalau kita bekerja. Kita punya mobil bagus, kita punya motor bagus, tidak pernah mencela. Yang jadi pertanyaan, fasilitas itu dibawa kemana? Gitu loh. Apakah dibawa untuk jalan ketaatan kepada Allah, ya, atau sebaliknya? Kita punya handphone yang bagus. Kalau kita mampu beli HP, handphone yang harga 30 juta, ya, dan itu kebutuhan, monggo silahkan itu. Misalnya buat konten kreator, ya, untuk mencari maisha, mencari penghidupan, ya, nggak apa-apa, monggo silahkan. Karena itu apa? Kebutuhan. Kalau pakai HP yang harga 10 jutaan agak lemot dia. Akhirnya beli yang 30 juta. Boleh nggak? Boleh. Monggo silahkan. Ya. Nah, kalau mampu. Kalau punyanya cuma 30 juta, mau beli HP yang 30 juta itu bukan mampu, tapi maksa. Nah, ini dunia, ikhwan. Ya. Allah tidak mencela. Atau mau pakai motor harga ratusan juta, monggo silakan. Kalau digunakan kepada kebaikan, monggo silakan, ya. Tapi ingat, jangan pernah menjadikan itu sebagai tujuan hidup. Kalau yang sudah kita sebutkan tadi menjadi kecondongan hidupnya, dan itulah yang dicela oleh syariat. Yang tidak boleh. Sedangkan jika disebutkan hawa nafsu secara mutlak, ya, tanpa terikat dalam kondisi tertentu, atau disebutkan tentang celaan terhadap nafsu, maka yang dimaksudkan dalam konteks itu adalah hawa nafsu yang tercela. Dalam perjalanan kehidupan, ya, hawa nafsu yang terpuji ibaratkan teman, ya, dalam perjalanan bagi kita. Hawa nafsu itu bagaikan teman ketika dalam perjalanan. Sedangkan hawa nafsu yang tercela adalah musuh bagi kita.
Banyak sekali ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, celaan terhadap pengikut hawa nafsu. Ya, Allah mencela ittibaul hawa, pengikut hawa nafsu. Ittibaul hawa. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aita, terangkanlah kepadaku. Allah minta diterangkan, dijelaskan. Apakah Allah tidak mampu? Allah mampu, tapi untuk menguji hambanya. Terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya ya, sebagai Tuhan. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Surat Al-Furqan ayat yang ke-43. Allah mencela orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Diikutin terus ya. Pengen, wah ini makan apa nih? Pengen makan pizza, beli pizza. Pengen makan apa? Steak, beli steak. Ini hawa nafsunya diikutin. Padahal hukum asalnya apa? Boleh, mubah. Ya. Mau makan apa bebas, terserah. Tapi kalau dia mengikuti semua hawa nafsunya, ya, menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhan, nah ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengen beli motor, udah punya motor, beli lagi, ya. Akhirnya apa? Jadi kolektor. Nah ini yang dicela oleh Allah, ya. Kalau dia punya kendaraan dan itu digunakan, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh ini nggak digunakan, malah menjadi hisab yang berat nanti. Pengen makan ini, pengen makan itu, ya. Sehari ini bingung, ya. Ada orang itu bingung mau makan apa. Pernah ketemu nggak orang seperti ini? Bingung mau makan, ya makan apa ya lemaknya? Makan apa ya? Sate bela, inilah nasi goreng bela, ini bela, pindang bela. Akhirnya apa? Bingung dia. Padahal saudara-saudara kita banyak juga yang bingung. Bingung bisa makan atau enggak. Ya, bisa dipahami ya? Ini masalah makan itu jadi masalah lah ikhwan ya. Perihal makan itu jadi masalah. Kalau ada halal baik makan ya. Nggak usah milih-milih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu itu meliputi dua hal. Hawa nafsu itu meliputi dua hal. Bismillah. Mengikuti hawa nafsu yang tercela, ya. Bisa dalam masalah beragama, ya. Penyakit subhat itu perkara yang belum jelas. Atau dalam masalah syahwat dunia, penyakit syahwat, ya. Atau dalam kedua penyakit tersebut sekaligus. Para ulama ya, memperinci sebagai berikut. Yang pertama, jika terkait dengan perkara ya, nafsu sejenis subhat, maka bisa sampai menjerumuskan seseorang ke dalam status ahlul bid'ah dan dinamakan atau dijuluki sebagai ahlul hawa kalau dia terkait dengan perkara yang subhat, belum jelas. Dan kebiasaan salaf, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu menamai ahlul bid'ah dengan nama ahlul hawa. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Dia tidak puas, ikhwan. Dia tidak puas dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ditambah-tambah gimana ya? Contoh gampangnya bid'ah yang sering ditambah-tambahkan. Ya. Ini banyak ya.
Misalnya amalan-amalan tertentu yang tidak ada contohnya. Sholat maghrib, ba'diyah maghrib misalnya. Sholat ba'diyah maghrib itu 8 rakaat. Karena saya pernah ya, saya masih ingat sampai sekarang, orang yang juga masih hidup, ketika saya masih kecil-kecil usia-usia remaja, ya, ada pengajian ibu-ibu pakai mic keluar. Dengan PD-nya dia menyebutkan bahwa intinya sholat ba'diyah maghrib itu 8 rakaat. Jadi kita warga masyarakat itu terngiang-ngiang gitu loh. Ya. Masa iya sih, bener sih. Nah, ketika Allah memberikan kita hidayah, akhirnya kita bertanya dalam hati kita, ada dalilnya enggak ya? Nah, kalau antum sudah merasakan pertanyaan ada dalilnya atau tidak, ya, itu tandanya Allah sudah memberi hidayah kepada antum. Ya. Akhirnya saya cari tahu, ada enggak sih dalil yang menunjukkan sholat ba'diyah maghrib itu 6 rakaat. Dan sampai sekarang belum ketemu, ikhwan. Masalah beragama itu sebenarnya gampang. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, tidak usah dikerjakan. Simpel ya. Ada contoh ya kita kerjakan, kalau nggak ada contohnya nggak usah dikerjakan. Ini masalah agama. Kalau masalah dunia apa? Kalau nggak ada larangannya, ya kita terabas saja. Tapi kalau ada larangan dari Allah, ya jangan. Contohnya apa? Riba misalnya. Koperasi 46, minjem 4 balik 6. Nah, ini nggak boleh. Jelas ada larangannya. Dalilnya jelas, hadisnya banyak yang melarang tentang riba. Silakan kalian jual beli, tapi Allah melarang riba. Terus gimana kita tahu caranya kita tahu ini riba atau bukan? Belajar gitu loh. Belajar ilmu agama. Ya. Itu yang pertama, ulama merinci yang pertama. Yang kedua, ya, nafsu jenis syahwat. Nafsu jenis syahwat. Nafsu jenis syahwat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu dalam perkara yang mubah. Ya, perkara yang boleh seperti makan, minum, berpakaian ya. Bisa juga syahwat yang diharamkan. Seperti apa? Zina, minum khamar. Dan pelakunya yang melakukan ini tadi, zina, khamar ya. Pelakunya disebut dengan orang yang fasik atau pelaku maksiat. Orang fasik ini, ikhwan ya, gampangannya adalah orang-orang yang menyepelekan dosa. Menyepelekan dosa. Demikian juga dengan perkara baru dalam agama Islam ya, atau yang kita kenal dengan bid'ah. Itu muncul ya, sesungguhnya itu muncul dari sikap mendahulukan hawa nafsu. Mendahulukan hawa nafsu di atas syariat ya. Jadi syariat Islam ini kalah sama hawa nafsu dia. Nggak puas dia. Oleh sebab itu mereka disebut dengan ahlul hawa, ahlul ahwa. Begitu juga dengan kemaksiatan. Sesungguhnya maksiat hanyalah terjadi karena sikap mendahulukan nafsu atas kecintaan kepada Allah. Orang yang bermaksiat ini ya, pelaku-pelaku maksiat itu mendahulukan kecintaannya ya, mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan dia kepada Allah. Ini gampangannya seperti itu, ikhwan. Kalau dia merasa mencintai Allah, pasti dia tidak berani untuk melakukan maksiat. Ya. Pasti dia takut untuk melakukan maksiat. Karena apa? Dia cinta kepada Allah dan dia meyakini bahwa Allah sedang memperhatikan dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengikuti syubhat ya, mengikuti syubhat lebih parah
dibandingkan dalam urusan syahwat. Syubhat itu lebih parah. Apa tadi syubhat? Perkara yang belum jelas. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan mengikuti hawa nafsu ya, dalam beragama atau syubhat lebih parah dibandingkan mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat, dalam urusan dunia. Orang yang mengikuti syubhat itu lebih parah dibandingkan dengan orang yang mengikuti syahwat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nafsu ya, atau hawa nafsu itu ada bagian-bagiannya ya. Di sini akan kita bahas tentang macam-macam nafsu dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan nafsu dengan 3 sifat. Yang ketiganya kembali kepada keadaan masing-masing ya. Keadaan masing-masing nafsu. Yang pertama, nafsu mutmainnah. Yang pertama apa? Nafsu mutmainnah. Itulah nafsu ya, jiwa yang tenang karena iman. Nah, ini nafsu yang bagus berarti. Amal soleh dan ketaatan. Nafsu yang mengajak kepada ketenangan, kepada amal solih. Ini nafsu mutmainnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Bayangkan nih, wah, kalau ayat ini atau kalimat ini dipanggil untuk kita, ya, dikumpulkan dengan ribuan, jutaan, miliar manusia, ya, kita dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini merinding gitu ya kawan. Ya, kalau kita mau mentadaburi surat Al-Fajr ini, Masya Allah ya kawan. Ya. Bayangkan kalau kita dipanggil sama Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ya, kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Ini subhanallah ya. Dan kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu yang pertama. Nafsu apa tadi? Mutmainnah. Ini harus diingat-ingat nih. Jadi nafsu itu tidak semuanya jelek, ikhwan. Ya. Ada nafsu yang bagus. Apa nafsu mutmainnah? Yang condong mengajak kepada ketaatan, ketenangan, ya. Amal solih, kecintaan kepada Allah. Nah, ini namanya nafsu mutmainnah. Yang kedua, an-nafsul al-lawwamah. Kata lama yalumu ya, secara bahasa artinya mencela. Karena orang yang suka mencela ya disebut al-lawwam. Disebut nafsu al-lawwamah karena nafsu ini sering mencela orangnya. Nafsu ini sering mencela orangnya disebabkan dia telah melakukan kesalahan, baik dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah, baik yang sifatnya wajib ataupun anjuran, sunnah muakkadah.
anjuran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nafsu jenis ini dalam Al-Qur'an, surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawwamah. Nafsu tengah-tengah. Nafsu lawwamah ini nafsu yang tengah-tengah. Dia mencela orang yang melakukan dosa. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Kalau tidak salah di Linggawi ini ada kajian Al-Kabair namanya. Kajian yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dari syirik, apalagi durhaka pada orang tua, membunuh, berzina, ya. Ada di Masjid Abu Bakar kalau nggak salah, ya. Itu dosa-dosa besar. Kadang kita bingung kan, mana dosa besar, mana dosa kecil, ya kan? Nah, ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini yang parah ini. Namanya amaratu bisu. An-nafs al-amaratu bisu. Yaitu nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa. Melakukan yang haram. Dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang hina. Nah, ini nafsu amaratu bisu. Ketika antum sendirian, ya, di luar kota, tidak ada yang melihat, hanya antum sendirian lah pokoknya. Bisa nggak kira-kira celah untuk melakukan dosa? Banyak, ikhwan. Ya. Itulah namanya amaratu bisu. Kita bisa nggak mengalahkan ini? Nah, itu pertanyaannya. Mengalahkan nafsu. Ya, ini kebanyakan manusia dia terjerumus kepada nafsu amaratu bisu. Nafsu yang condong mengajak pemiliknya kepada perbuatan dosa, melakukan yang haram dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang hina. Ya. Belum mampu punya rumah, ya kan? Akhirnya tergiur dengan sistem riba. Ini nafsu amaratu bisu, ikhwan. Dia terlihat kaya, ikhwan, tapi dia berdosa. Banyak nggak di kota kita? Banyak, ikhwan. Teman-teman kita banyak. Kadang kita heran, loh, kok udah beli rumah, ya kan? Kok udah kebeli rumah, alhamdulillah. Ternyata dari sistem yang diharamkan oleh Allah. Dan ini dia mengikuti hawa nafsunya. Belum mampu, tapi memaksakan diri. Akhirnya berdosa. Ini perlu diperhatikan, ikhwan, ya. Jadi kita harus istilahnya gampang itu bergaya sesuai dengan level kita. Kalau belum mampu ya jangan maksa gitu loh. Akhirnya kita mengikuti amaratu bisu tadi yang memerintahkan kepada keburukan. Ya. Ketiga keadaan di atas tergantung dari suasana jiwa. Artinya, ya, jiwa manusia bisa menjadi mutmainnah. Jiwa manusia bisa menjadi mutmainnah dalam sekejap. Dia juga bisa menjadi al-lawwamah dan juga bisa langsung berubah menjadi amaratu bisu. Sebagian ulama, ya, membuat perumpamaan tentang interaksi nafsu ini. Di antaranya perumpamaan yang disampaikan Imam Al-Juri Al-Hadis dan sejarah dari Baghdad. Beliau mengatakan, ya, memberikan contoh. Memberikan contoh tentang hawa nafsu.
Beliau menjelaskan, ya, pahamilah bahwa nafsu itu seperti anak kuda. Nafsu itu seperti anak kuda jantan. Anak kuda jantan yang sangat bagus, kokoh, kuat. Setiap kali ya, siapapun yang melihat pasti terkagum dengan keindahan dan bagusnya. Hingga sampai kapan? Sampai ahli kuda berkomentar. Kita orang awam lihat anak kuda yang tegap, bagus, gagah, kita pasti seneng ya kan? Memuji, Masya Allah, bagus sekali ini kudanya ini. Sampai ketika orang yang ahli dalam dunia perkudaan itu berkomentar, kuda bagus ini ya, tidak berarti sama sekali, nggak ada artinya ini, sampai dia dilatih dan diajari dengan baik. Kuda yang bagus nggak berarti kalau dia tidak diajari dan dilatih. Kalau dibiarkan saja hidup liar, nggak ada manfaatnya lagi, gitu loh. Barulah setelah itu dia bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga bisa dipakai untuk menyerang, ya, menyerang atau berlari kencang. Dan yang menunggang akan merasa puas dari hasil latihannya. Jika tidak dilatih dengan baik, maka keindahannya sama sekali tidak akan memberikan manfaat. Dan penunggangnya tidak merasa puas ketika menggunakannya. Itu contoh apa? Nafsu tadi. Kalau kita bisa melatih nafsu kita, intinya ikhwan ya, kita bisa melatih nafsu kita, maka kita akan puas. Ya. Antum pengen apa ya? Mengalahkan nafsu antum ya. Pertama kali bangun subuh ikhwan. Ya. Buat teman-teman yang nyimak kajian online ini, kalau mau mengalahkan hawa nafsu kita, bangun subuh. Kalau kita bisa bangun subuh tepat waktu, ya kan? Sebelum azan kita sudah bangun, sudah siap-siap, bila perlu mandi, pakai baju yang bagus, jalan ke masjid, ya. Kemudian kita bisa sholat 2 rakaat, sholat sunnah sebelum fajar, ya. Kita sudah bisa, berarti kita mengalahkan nafsu amaratu bisu yang pertama. Karena apa? Jiwa ini ya, condong ngajak kepada tidur, ya kan? Daripada jalan ke masjid dingin-dingin ya, gerimis, mending tiduran di rumah. Kemudian beliau melanjutkan, ya, jika pemilik anak kuda ini memberikan perawatan dengan semangat baik ya, dan paham keadaan, pemilik kuda ini memberikan perawatan yang baik dan paham keadaan, lalu dia serahkan ke orang yang ahli dalam merawat. Bos kuda ini memberikan kepada fulan yang ahli dalam dunia perkudaan. Dan dia tidak memilih perawat kecuali orang yang memiliki kemampuan dalam merawat dengan kesabaran, merawat dan sabar. Lalu kuda itu dirawat dengan baik, maka akan bermanfaat bagi pemiliknya. Namun jika perawat tidak memiliki pengetahuan dalam merawat, ya, perawatnya ini dia ngawur sembarangan, ya, tidak paham tentang dunia perkudaan, maka dia akan merusak anak kuda itu dan justru membuat lelah dirinya, sehingga tidak ada komentar baik yang akan menunggunya. Kalau diserahkan kepada orang yang sembarangan, ya kuda ini bukan mendapat pujian, malah mendapat celaan, ya. Yang penting dikasih makan aja kudanya. Nah ini jelas menyalahi aturan, bukan dapat pujian, malah mendapat celaan. Ketika yang merawat ya, memahami teknik merawat dan melatih kuda, hanya saja dia kurang sabar dalam menghadapi kesulitan ketika melatih kuda, ya. Sukanya hanya main dan sukanya menunda-nunda apa yang menjadi tugas dalam melatih kuda.
maka justru akan merusak anak kuda ini, sehingga nantinya tidak bisa digunakan untuk menyerang atau berlari kencang. Ya. Kuda ini kalau tidak seperti hawa nafsu tadi, kalau tidak bisa dilatih, kalau tidak dilatih dengan baik, maka justru condong kepada amaratu bisu, mengajak kepada keburukan, ya. Bukan mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada amal solih. Ini harus diperhatikan, ikhwan. Ini ada sedikit tentang, bukan sedikit ya, cukup banyak tentang kiat-kiat melawan hawa nafsu. Sepertinya kita pending aja ya untuk pekan depan, insya Allah. Semoga Allah mudahkan, karena kalau dilanjutkan nanti waktunya nggak cukup ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.